Manda Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Iman Basuki beserta jajarannya, juga kepada Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT dan jajarannya, para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya selalu menyiramkan rahmatnya kepada kita semua, yang tiada henti-hentinya selalu memberikan kecukupan rizki kepada kita semua, dan juga tiada henti-hentinya selalu memberikan nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, nikmat sehat walafiat, juga nikmat panjang umur. Semoga segala limpahan rahmat, karunia serta nikmat Allah yang dihadirkan dalam kehidupan kita mampu menjadikan kita semua hambanya yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu melaksanakan perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa beruntungnya kita orang yang diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga diberi ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kekuatan untuk mampu mentaati perintah Allah,
mampu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta mampu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat-sangat bersyukur karena Allah kumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang ahli berzikir kepada Allah, orang-orang yang ahli taat, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan di dunia kita bersama, di akhirat sama-sama jadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Karena keyakinan kita orang yang beriman, semua umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan masuk surga, kecuali yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti orang yang enggan masuk ke dalam surga. Kita bersyukur karena masih selalu diberi kemampuan untuk hadir di majelis taklim. Karena bagaimanapun majelis taklim ini tempat kita menyambung hablum minallah juga hablum minannas. Menyambungkan ruh kita dengan cahayanya Allah. Karena jangan sampai kita ini putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terputus dari cahayanya Allah. Supaya ruh kita selalu tersambung dengan cahayanya Allah, dengan nurullah. Ini kita harus selalu melakukan ibadah. Dari zikir kita supaya tersambung ruh kita dengan nurullah, dengan cahayanya Allah. Dengan tolabul ilmi tersambung ruh kita dengan nurullah. Dengan sholat 5 waktu ruh kita tersambung dengan nurullah. Dengan ketaatan itulah ruh kita tersambung dengan cahayanya Allah, yaitu nurullah, cahayanya Allah. Sehingga jangan sampai cahaya Allah itu padam dari hati kita. Orang yang hatinya padam dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diliputi kegelapan. Orang yang hatinya diliputi kegelapan, maka dia akan selalu berlaku zalim. Karena zalim itu sendiri kegelapan. Di orang yang mudah melakukan perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan mungkar. Maka selalu mengasah hati kita, selalu mengasah ruh kita, mengasah batin kita dengan tolabul ilmi, supaya hati kita tetap diterangi cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena riwayat itu akan selalu berulang dan berulang. Kalau dulu ada para nabi, para rasul yang kita bisa jadikan sebagai tauladan, sebagai contoh, Allah sudah memberikan contoh melalui para nabi, para rasul. Maka kalau kita seorang anak punya orang tua yang tidak beriman, kita contoh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang orang tuanya bukan saja tidak beriman, tapi malah jadi pembuat berhala. Seorang Nabi Ibrahim alaihi salam, walaupun orang tuanya tidak beriman, beliau tetap beriman kepada Allah, tapi juga tetap taat kepada orang tua. Nah, ini kita jadikan sebagai contoh. Bila mana kita punya anak
yang tidak berbakti kepada kita, kita sudah berusaha, sudah berupaya. Karena anak dan harta benda kita itu adalah fitnah. Maka kita bersabar dengan ujian Allah. Kita ini diuji dengan keluarga. Kadang ya dengan istri kita, kadang ya dengan anak kita, kadang ya dengan harta benda kita, kadang ya dengan jabatan kita, diuji dengan lingkungan kita. Ini ujian iman kita. Apakah benar-benar emas yang murni atau sekedar imitasi? Kalau emas itu murni, dilebur bagaimanapun dia tetap emas. Dia dilebur sampai mencair, dicetak lagi tetap jadi emas. Tapi kalau imitasi, begitu dilebur, jangankan dilebur, kena panas matahari saja belang. Tadinya kuning bagus kayak emas, lama-lama malah kayak gigi kuning, enggak mungkin. Jadi emas murni apa imitasi? Nah, kita orang yang beriman mengikuti contoh-contoh dari para nabi, para rasul, tentu contoh-contoh yang baik. Ada yang perlu kita contoh, kisahnya Nabi Ibrahim dengan Ismail alaihi salam. Ini orang tua yang benar-benar beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, yang perintah Allah semua tetap dipatuhi walaupun secara logika tidak masuk akal. Tidak masuk akal, wong Allah perintahkan kok menyembelih putranya, padahal nunggu punya anak laki-laki ini bukan waktu yang sebentar, dengan waktu yang lama. Tapi memang begitu Allah menguji tentang ketauhidan hambanya. Sama dengan perjalanan minggu kemarin. Ini bukan membanggakan kawan atau bukan ingin menunjukkan sesuatu, tapi kita ingin jadikan ini sebagai ibrah, sebuah pelajaran. Dalam perjalanan Wali Songo itu sebetulnya saya hanya diajak oleh keluarga Haji Jumari dengan ngajak jamaahnya satu bis ziarah Wali Songo. Yang tujuan ziarahnya itu nganter sapi kurban. Jadi beliau kurban tahun ini 12 ekor sapi, 3 ekor kerbau, 1 ekor unta. Jadi 16 ekor. Satu unta itu dikurbankan di Mekah sana atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dititipkan bos travel. Ini besok berangkat haji, bawa titipan uang beli kurban, beli unta kurban di Mekah sana. Lah, pertanyaannya kenapa kok bisa begitu? Ya karena dulu Rasulullah kurban untuk umatnya, untuk diriku, keluargaku, dan umatku. Sekarang umat apa salahnya kurban untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Terus niatnya ya karena Allah, lillah. Ini udah nggak bisa dihukumi lagi. Secara fikih bagaimana kan belum pernah ada orang terpikir kurban untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus tiap wali songo tadi ya 9 ekor. Ada yang kerbau, ada yang sapi. Maka total semua kurban tahun ini 16, terdiri dari 12 ekor sapi, 3 kerbau, 1 ekor unta. Ini secara logika beliau itu juga mengatakan tidak masuk akal. Keberaniannya tiap tahun kurban, yang tadinya dari mulai 1 ekor naik 2 ekor, 3 ekor, sampai sering tiap tahun 9 ekor naik jadi sampai 10 ekor, 11 ekor, sekarang 16 ekor. Itu tiap tahun.
Bukan patungan satu sapi untuk 7 orang, bukan. Ini 16 ekor satu keluarga. Satu keluarga. Kenapa begitu? Karena beliau sudah menemukan keyakinan bahwa dengan mengeluarkan hartanya benar-benar Allah ganti yang lebih besar. Itu jawabannya, dan itu janji Allah. Kita kadang-kadang keberanian itu tidak ada. Jangankan sampean, saya sendiri gak berani. Gak berani. Belum. Ya kayaknya gak berani juga. Bukan belum. Jadi beliau cerita 70% hartanya dikeluarkan, 30% untuk keluarga. Tapi makin dikeluarkan itu kadang tidak masuk akal. Rezekinya Allah juga kadang menurutnya tidak masuk akal. Kalau saya ditanya apa berani 70%, jangankan 70%, 10% saja berat. 10% saja berat. Nah ini pernah, dan bukan hanya pernah, beberapa kali dites sama Pak Kiai. Mau ganti mobil, mobilnya mau dijual, pengen ganti mobil, dijual mobilnya malah diminta uangnya. Tapi malah kebeli yang lebih bagus. Dan itu berkali-kali, ya, berkali-kali beliau menemukan titik keyakinan. Itu yang namanya yakin, hakul yakin, ainul yakin. Jadi beliau yakin, kemudian mewujudkan keyakinannya hingga melihat hasil dari keyakinannya. Melihat keyakinan itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan masalah kita menceritakan atau membangga-banggakan orang, bukan, tapi untuk menjadi sebuah ibrah, pelajaran bagi kita. Kenapa kadang-kadang Allah menahan seolah-olah rizki itu tidak dimudahkan untuk kita? Karena kita sendiri menahan rizki itu untuk orang lain. Jadi beliau karena memang sudah membuktikan. Dan kadang-kadang ada di dalam hatinya itu seolah-olah ada bisikan. Seolah-olah bisikan itu memang suaranya menurutnya itu suara guru. Suara guru mengatakan bagaimana Allah akan memberikan rizki kepadamu kalau rizki yang ada saja kamu nggak bisa menghabiskan. Itu keyakinan. Tapi kan ini jadi pelajaran kita. Wah ternyata janji Allah, bahkan yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila kita bersedekah itu seperti menanam satu bulir padi yang kemudian tumbuh satu rumpun, yang satu rumpun itu menghasilkan ratusan bahkan bisa ribuan bulir padi. Itu hanya satu bulir. Nah itu benar-benar dibuktikan oleh orang-orang yang benar-benar ikhlas dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga sebetulnya pelajaran dari orang-orang atau kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran. Misalnya Qarun. Allah berikan harta, Allah berikan rizki yang begitu besar. Tapi karena dia tidak mau membagikannya di jalan Allah, tidak mau membelanjakannya di jalan Allah, hingga akhirnya Allah jadikan harta bendanya itu lenyap ditelan bumi. Ini contoh, maka kita berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat Qarun. Amin ya Allah. Amin. Bukan hanya Qarun, ada Sa'labah. Sa'labah ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau sholat itu pakaian untuk sholat harus gantian sama istrinya. Maka begitu selesai sholat buru-buru pulang. Apa? Karena pakaiannya mau dipakai sama istri untuk sholat. Jadi pakaian untuk nutup aurat. Kalau kita ini gonta ganti, besok ganti lagi, besoknya ganti lagi, sampai ada baju kebesaran, ada yang baju kekecilan, yang kesempitan, bajunya lengkap, yang warna-warni macam-macam.
Ini baju yang untuk menutup aurat dipakai sholat itu gantian sama istri. Minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya didoakan oleh Rasulullah sampai kemudian sukses. Begitu sudah dikasih kesuksesan oleh Allah, ditanya masalah zakat, malah mengatakan bahwa inilah jerih payah saya, inilah hasil keringat saya, inilah usaha-usaha saya. Hingga akhirnya Allah juga memberikan hukuman. Nah, ini menjadi ibrah pelajaran yang ternyata hari ini juga banyak korun-korun modern, banyak saklabah modern. Nah, mudah-mudahan kita ini juga dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat saklabah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita contoh adalah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, sehingga kita rela berkorban karena kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Maka mudah-mudahan kurban itu mampu menyelamatkan kita dari sebuah perjalanan yang sangat sulit, perjalanan yang sangat-sangat berat, yaitu melewati Shirathul Mustaqim. Sehingga tidak perlu melewati Shirathul Mustaqim, cukup dengan mengendarai kendaraan kita terbang. Ini jadi jangan pikiran kita, wah nanti melewati Shirathul Mustaqim ini susah, nanti bagaikan menyeberangi rambut di belah 7. Nanti di bawahnya juga masih ada roda-roda yang terbuat dari besi yang membara. Itu juga masih digambarkan dari bawah itu ada yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Nah, kita dengan berkurban itu kita bisa melewati Shirathul Mustaqim, bahkan bisa bagaikan kilat yang menyambar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah benar-benar mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'un ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was shalihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Ilyas, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa alaihimussalam. Syai'ul ilaihumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين من ملائكة السماوات والأرض ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنكر ونكير ورقيب وعتيد ومالك ورضوان ثم إلى هدية النبي الله خضر البلية بن ملكان عليه السلام وإلى حضرة كتب رباني والعارفين صمداني شيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز وكل جميع الأولياء الله في آخر الزمان khususan ila hadrati sebut guru-guru mulia kita. Sayunilai lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi Bapak Suratman bin Mitro Leharjo wa ilaruhi Bapak Dodi Sodikin bin Haji Adang wa ilaruhi Bapak Suwarko bin Adam wa ilaruhi Ibu Hajah Bahjarul Habibah binti Haji Nurfai wa ilaruhi Bapak Dadi Arniawan bin Alfian wa ilaruhi Bapak Miarja bin Wirya Meja wa ilaruhi Bapak Sukadi bin Abdul Hadi wa ilaruhi sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir quburahum wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayulilai lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
عليهم ولا الضالين آمين. Tsumma ala ruhi wa jasadi, sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Ya Allah, kami serahkan jiwa raga kami, hidup mati kami, langkah perbuatan kami, ruh rasa kami, keluarga kami ya Allah, istri dan anak-anak kami hanya kepadamu ya Allah. Engkau yang bisa melindungi kami, merahmati kami, memberkati kami, memudahkan urusan dunia akhirat kami ya Allah. Ya Allah, teguhkan iman takwa kami ya Allah. Sukseskan iman, Islam dan ihsan kami ya Allah. Sukseskan dunia hingga akhirat kami ya Allah. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah. Awalan akhiran liridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Inna Allaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Allah ya nurul barakah. Allah Allah ya nurul syafa'ah. Allah Allah ya nurul barakah.
Fattah ya Razak ya Mubin ya Allah ya 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 Fattah ya Razak ya Mubin ya Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma innaka khaliqun azim innaka sami'un alim innaka ghafurur rahim innaka rabbul arsyil azim Allahumma innakal barul jawadul karim ighfir lana ya Allah ighfir lana ya Allah ighfir lana ya Allah warhamna wa'afina warzuqna wa adkhilnal jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Demikian tentu banyak salah dan hilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Namun sebelum kami akhiri, kami mohon maaf tidak bisa mengikuti acara sampai selesai karena masih ada laporan-laporan yang akan disampaikan oleh DKM. Karenanya kami mohon pamit. Salam yang tidak hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, Ji.